Let's say kalian mau jadi lebih kuat. Kalian mungkin bosen dikatain, oh badan lu gede doang tapi angkatnya cuma segitu. Ya mungkin kalian mau impress teman kalian atau kalian cuma sekedar juga pengen jadi lebih kuat lagi. Ini rahasia yang sama seperti yang Anatoly si OB paling kuat itu pakai. Jadi gue bakal kasih tau kalian tentang strength training dan juga powerlifting. Dulu ketika awal gym, layaknya semua orang ya, gue itu mulai dari basic bodybuilding. Simple, karena gue pengen punya badan yang bagus dan gue pengen lebih pede lagi. Tapi seiring berjalannya waktu, ya gue ngerasa latihan gue mungkin gitu-gitu aja dan badan gue ya udah cukup oke lah di atas rata-rata. Sampai suatu saat gue ketemu seseorang yang berat badannya itu 57 kilo ya, tapi bisa deadlift hampir 3 kali dari deadlift gue. Pada saat itu ya gue bingung, apa mungkin orang bisa sekuat itu dengan berat yang gak gitu berat. Dari situlah gue mendalami dunia powerlifting. Apa sih yang bikin kalian kuat? Ukuran otot? Atau ada yang lain? Kekuatan sendiri itu definisinya adalah kemampuan kalian untuk menggenerasi gaya. Jadi memang otot itu akan sangat berperan karena otot yang semakin besar itu kemampuan generasi gayanya juga pasti potensinya lebih besar. Tapi balik lagi kita lihat Anatoly si OB, badannya nggak gitu gede, tapi kenapa kuat banget? Berarti pasti ada faktor lain yang main di sini. Jadi ibarat mobil ketika lagi balapan. Gimana caranya kita bisa memenangkan mobil tersebut atau seenggaknya menaikkan kesempatan untuk mobil tersebut menang? Yang pertama, ya kita upgrade mobilnya. Gimana cara bikin mobilnya lebih kencang, cc-nya lebih tinggi, horsepower-nya itu lebih kencang lagi. Nah, mobil ini ibarat otot kalian. Jadi otot yang semakin besar, ya kemungkinan untuk dia kuat itu semakin besar juga. Tapi kalian jangan lupa sama satu variabel lain yang kita mungkin aja sering lupain, yaitu adalah pengemudi si mobil. Kita juga harus untuk bikin pengemudi si mobil ini jadi lebih jago untuk mengendalikan mobilnya atau lebih jago nyetir lah istilahnya. Dalam kasus ini, maka si pengemudinya itu adalah sistem saraf kalian. Jadi semua otot kalian ini gak bakal bisa bekerja kalau misalkan saraf kalian itu gak bekerja. Jadi kalau kalian mau lebih kuat, kalian gak bisa cuma untuk melatih otot kalian doang. Kalian juga harus melatih sistem saraf kalian. Hal yang paling pertama ketika kita masuk ke dunia powerlifting, pasti kita disuruh atau kita akan secara inisiatif belajar teknik powerliftingnya dulu. Ketika kalian mengangkat suatu beban dengan pattern tertentu, maka jika pattern kalian semakin bagus, semakin efektif, semakin efisien, dengan energi yang sama atau dengan tenaga yang sama, kalian itu bisa mengangkat beban yang lebih berat. Coba bayangin ketika kalian awal belajar bench press. Pasti kalian itu tangannya akan gak bisa untuk lurus dan pasti goyang-goyang. Goyang-goyang ini adalah bentuk adanya energi leak atau buangan energi yang sebenarnya gak penting. Tapi kalau kalian lihat orang-orang yang udah jago atau kalian yang udah latihan dengan durasi yang lama, bench press kalian tuh pasti akan jauh lebih stabil. Hasilnya apa? Energinya kepake untuk bench press dan bukan keluar dalam bentuk mungkin tangan kalian goyang-goyang karena kalian gak bisa koordinasi tangan kalian. Ketika kalian mau ngelatih teknik, otomatis ya kalian harus mulai dengan beban yang gak gitu berat. Di sini ketika mungkin 3 bulan awal ketika kalian masuk powerlifting, pakai beban yang jangan berat dulu ya, kalian belajar dulu tekniknya sampai benar-benar efisien dan efektif. Paling simple ya bebannya atau barnya jalannya itu gak goyang-goyang dan jalan cenderung dalam suatu garis lurus ataupun lengkungan yang terkontrol. Oke, sekarang 3 bulan sudah berlalu, kalian sudah belajar teknik yang bagus. Sekarang harus gimana? Jadi fase ini kita biasa bilang strength phase. Ketika kita ngomongin latihan strength, berarti kita ingin memberikan adaptasi yang cukup untuk saraf kita. Gimana caranya? Ya simple, kalian tinggal angkat beban yang berat. Tapi bukan berarti kalian one rep max terus, kalian angkat beban terberat yang kalian bisa lakuin, kalian tambah-tambahin terus. Ya menurut gue itu adalah tindakan yang bodoh juga sih. Jadi kalian cuma cukup untuk gunakan 75% sampai 90% dari one rep max kalian. Jadi misalkan gue kuat angkat 100 kilo, maka gue pakai 75 sampai 90 kilo aja. Nah setelah kita udah menentukan nih berat berapa yang kita pakai, nah dari sini kita bisa untuk mengaplikasikan progressive overload. Ketika kita ngomongin strength, maka repetisi yang sering gue pakai itu adalah 3 sampai 6 repetisi. Jadi jika kalian ngangkat kurang dari 3 atau lebih dari 6, maka bebannya harus kalian adjust biar kalian bisa angkat 3 sampai 6 kali. Nantinya dari minggu ke minggu kalian baru nambahin bebannya. Ingat bahwa ketika kita ngomongin soal strength, maka satu-satunya hal yang paling penting itu adalah load progression atau naiknya beban. Nah, berapa naikinnya? Kalian tinggal perlu naikin mungkin 2,5 kilo aja sampai 10 kilo per minggu. Loh, kok cuma 2,5? Dikit banget. Bayangin misalkan kalian naikin 2,5 kilo dalam bench press, kalian lakuin 8 minggu. Maka 2,5 kali 8, hasilnya berapa? 20 kilo. Bayangin kalian naikin 20 kilo dalam bench press kalian, cuma dengan nambahin 2,5 kilo selama 8 minggu. Sebenarnya sesimpel itu kalian udah bisa untuk mendapatkan ide gimana caranya latihan untuk khusus kekuatan. Sekarang kalian bisa untuk cari program untuk progresin dan jadwalin latihan kalian. Mungkin bisa dengan sesimpel mulainya 5x5 dari Strong Lift, itu ada banyak banget di internet. Selanjutnya mungkin Wender 531 itu juga ada banyak di internet, bahkan ada aplikasinya. Kalian pelajarin tuh gimana program itu bekerja, gimana caranya dia nambahin beban dari minggu ke minggu, gimana caranya
caranya dia ngatur tingkat kesulitan dari angkatan kalian. Tapi kalau kalian pengen belajar lebih dalam lagi, sebentar lagi Academy Fitness bakal ada modul khusus untuk programming untuk strength. Kalian mungkin bisa join ke Discord gratisnya dulu, tanya-tanya di sana, diskusi dengan komunitas di sana. Kalau kalian memang ready untuk step up, baru bisa gabung ke Academy Fitness yang premium. Tapi intinya gue gak mau terlalu banyak jualan, gue harap kalian terbantu dengan video YouTube gue kali ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.